Bismillahirrahmanirrahim. Cerita tentang Muhammad bin Malik. Alfiyah itu ada berapa bait? 1002 bait. Sejarahnya dulu, Ibnu Malik aslinya beliau mengarang itu hanya 1000 bait. Pas 1000. Jumlahnya berapa? 1000 bait. Tapi ada satu kejadian yang membuat beliau itu menambah 2 bait, akhirnya menjadi 1002 bait. Nah, Alfiyah Ibnu Malik, beliau ini orang Andalusi. Andalusi itu di mana? Spanyol. Sekarang itu Spanyol. Spain. Spanyol sekarang itu dulu Andalusia. Andalusia itu dulu sejarahnya tempat pusat pendidikan di Eropa. Sebelum adanya universitas di Inggris, di Perancis yang terkenal itu, di Amerika, di Eropa itu ada pusat pendidikan. Kalau zaman sekarang ya kampus terbesar di Eropa waktu itu pusatnya itu di Andalusi. Di Andalusi itu di Spanyol. Nah, Andalusi dulu itu negara Islam, mayoritasnya orang Islam. Sekarang Spanyol itu jadi orang non-Muslim. Orang banyak keluar dari Islam. Padahal dulu mayoritas Islam. Di sana banyak ditemukan peninggalan-peninggalan Islam. Kalau kita lihat sekarang itu di kampus-kampus, kan kalau wisuda ada namanya apa tuh? Topi apa namanya? Hampir. Topi toga. Tahu namanya toga itu? Kan ada pakai jubah tuh. Jubah pakai topi toga, itu warisan dari Andalusi. Kampus Andalusi dulu itu dipakai oleh orang-orang barat sampai sekarang untuk wisudawan. Itu dulu yang mengawali itu ya orang-orang Islam di Andalusi dulu. Di mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar yang sudah selesai di Andalusi akan diwisudakan pakai jubah, makanya bentuknya jubah kan. Dan toga memang awalnya orang Islam yang buat itu. Sampai dipakai di seluruh dunia. Awalnya dari mana? Dari Andalusi, pusat pendidikan di Eropa. Nah, sejarahnya, cerita bait yang 1002 itu besok-besok ya. Sejarahnya dulu, kenapa kok Andalusi ini menjadi negara non-Muslim? Padahal dulu negara Islam. Ini bagus cerita ini ya, Ustaz. Udah lama nggak cerita ini ingat lagi cerita ini. Di sejarahnya Andalusi dulu pusat pendidikan, pelajar-pelajar dari seluruh dunia datang ke situ untuk belajar ilmu, terutama ilmu agama Islam. Makanya ada Muhammad bin Malik itu orang Andalusi. Dia bisa ngarang kitab Alfiyah yang terkenal di seluruh dunia. Itu kan menunjukkan waktu itu memang keilmuan sangat pesat di Spanyol itu. Keilmuan Islam sangat pesat, sangat tinggi. Zaman itu, zaman keemasan Islam di Eropa. Nah, suatu ketika di Andalusi itu datanglah gerombolan penyanyi dan penari. Penyanyi dan penari. Datang ke Andalusi, mereka bikin pertunjukan, nyanyi-nyanyi, joget-joget, nari-nari di situ. Nah, akibat inilah orang-orang Andalusi, pemuda-pemudanya yang dulunya rajin belajar ilmu, akhirnya mereka berubah haluan, menjadi suka hiburan. Banyak pemuda-pemuda yang
menyukai, sangat mencintai penari-penari pendatang itu tadi. Penari, penyanyi, wah, mereka ikut-ikut joget-joget. Akhirnya makin banyak, makin menyebar di Andalusi. Akhirnya para pemuda waktu itu yang tadinya sibuk belajar, akhirnya sibuk main-main. Akhirnya gimana? Ya runtuhlah kejayaan Islam di Eropa. Gara-gara apa? Gara-gara pemudanya tidak mementingkan ilmu. Nah, ini sejarah tertulis begitu. Coba kalian baca sejarah Andalusi, itu begitu. Sejarah runtuhnya Andalusi begitu. Awal mulanya. Sebelum kedatangan penari-penari dan penyanyi-penyanyi ke Andalusi, itu orang Andalusi nggak kenal namanya musik-musik, DJ itu nggak kenal mereka. Yang mereka kenal apa? Nahu, sorof, mantik, balagoh, bayan. Terus ilmu-ilmu kedokteran. Itu yang mereka kenal. Makanya Islam kalau pengen jaya lagi, ya harus bangkit dengan ilmu. Islam kalau pengen jaya lagi harus bangkit dengan ilmu. Kalau ilmunya nggak baik, ilmunya nggak tinggi, ilmunya nggak bagus, jangan harap kita bisa berjaya lagi, nggak akan bisa. Maka ilmu itu sangat penting. Begitu juga ilmu penting, memuliakan yang berhubungan dengan ilmu juga penting. Zaman sekarang orang murid-murid di sekolah-sekolah itu banyak yang tidak adab dengan gurunya. Jangankan di sekolah, di pondok aja begitu. Ketika di depan ustadznya baik, bahkan depan ustadznya nggak baik loh. Ada yang begitu, ada kan? Ada. Ustadznya nunggu teriak dulu baru didengar. Gimana generasi emas Indonesia begini nih? Ini bukan generasi emas nih. Bukan generasi perak, generasi emas, generasi kuningan. Generasi kuningan yang di sungai-sungai itu, tahu? Generasi kuningan mengambang. Karena apa? Karena malas belajar. Kalau pengen jadi generasi emas ya harus rajin belajar. Itu jalan satu-satunya. Harus jadi ahli ilmu. Jangan suruh ngafal sama ustadznya, malas. Suruh ngafal mengutuk-ngutuk. Suruh ini, suruh itu, suruh belajar, nggak mau. Maunya apa? Main-main aja terus. Ya itu nggak akan jaya-jaya nanti, nggak akan berjaya. Yang ada malah Islam akan semakin terpuruk. Makanya pentingnya kita belajar ilmu. Kemudian penting juga kita belajar adab dengan yang berhubungan dengan ilmu. Kitabnya jangan ditaruh sembarangan, jangan diduduki, jangan dibuang-buang. Ditaruh yang rapi. Di lemari itu enggak boleh di atas sendiri pakaian terus di bawahnya kitab, enggak boleh. Harus paling atas Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran baru kitab-kitab yang lain, tafsir, hadis dan sebagainya. Itu urutannya begitu. Nah, dalam Islam itu sampai sebegitunya, iya. Sampai sebegitu detailnya, bahkan urutan kitab pun harus diatur. Itulah indahnya Islam. Manusia itu bisa tertib kalau diatur. Kalau nggak diatur jadinya kayak hewan, kayak ayam itu. Coba lihat ayam tuh, nggak ada aturannya, semaunya sendiri. Ya manusia kalau begitu apa bedanya dengan hewan? Kita mau hidup dimanapun pasti akan ada aturan.
Ya namanya manusia, ya harus diatur, kalau nggak diatur nanti bahaya. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya orang yang hidup tanpa aturan, orang yang mengikuti hawa nafsunya terus, hidup tanpa aturan, itu akan menyesatkan kepada keburukan. La'ammaratum bisu, sungguh akan memerintahkan kepada keburukan. Sampai sini ada pertanyaan?